misalnya begitu. Dan makam itu lebih kurang 134 makam yang dibuang ke sungai. Buang ke sungai dan itu hilang. Ya, jadi mudah-mudahan kita akan surati lagi Pak Menteri ATR BPN dengan pemberitahuan kepada Pak Presiden. Ya. Ya Bang, mungkin bisa diceritakan nih inti dari atau isi dari preskon hari ini nih. So, tanah adat Bang dirampas Bang. Tanah biar lebih jelas, saya pikir biar Pak Zul menjelaskan ada poin-poin stresnya saya nyampaikan ya, karena beliau yang sudah turun ke lokasi ke lapangan dan sudah bertemu dengan warganya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan dari wartawan dan rekan pers. Pada sore hari ini, bulan Juni 2024, kami ingin menyampaikan keterangan pers terkait dengan PT Meridan Sejati Surya Plantation yang kita singkat dengan PT MSSP yang telah merampas dan merampok lahan dari klien kami seluas lebih kurang 982 hektar yang secara melawan hukum sejak tahun 1995 dahulu, 95, 96, 98, 2004 sampai sekarang. Dan kami mewakili juga masyarakat dari datuk-datuk yang grup Pak Bahar, Pak Ramli dan Pak Ibuzar yang notabene-nya adalah turunan dari keluarga masyarakat adat Batin Gasip di Siak. Nah, perlu diketahui bahwa Kabupaten Siak ini adalah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis, jadi ada wilayah yang memang ada di Bengkalis, ada wilayah perkebunan yang di Kabupaten Siak itu sendiri. Nah, perkara ini sudah berlarut-larut. Ini pemilik dari grup Meridan ini, MSSP ini adalah Ciliandra Group yang pendiri dan foundernya adalah Pak Martias. Martias yang memang sekarang sudah sepuh, namun dia adalah salah seorang dari konglomerat yang membidani atau menggeluti bisnis perkebunan sawit di Sumatera dan di Kalimantan. Nah, perusahaan ini berlarut-larut sudah diminta ganti rugi oleh klien kami dari tahun 95, 98 sampai sekarang. Itu tidak pernah digubris. Pernah diadakan pertemuan di Bupati dahulu, mereka tidak datang. Dan juga diadakan pertemuan di Kami Wilayah BPN Riau maupun Kami Kabupaten Siak itu sendiri, bahkan di Gubernur minta audiensi, kami sudah datang, mereka tidak datang. Jadi selama ini mereka memang tidak beritikat baik untuk menyelesaikannya. Dan dilalahnya dari korespondensi yang telah kami kumpulkan, memang terbukti bahwa salah satu direktur dari itu, direktur Meridan itu si Pantriono namanya, masih keluarga Martias itu, mengakui bahwa jika seandainya ada lahan yang belum kami bayar, tapi nggak pernah tuntas. Nah, salah satu manajernya ada Juan Sanenggola namanya, mengatakan bahwa lahan-lahan masyarakat yang berkaitan dengan yang dikuasakan kepada kami juga belum dibayar. Dan Kanwil BPN Riau juga sudah memverifikasi dan memang belum dibayar. Nah, perusahaan dengan dalih seenak udelnya aja mengatakan bahwa ya sudah, kalau kamu tidak puas, kamu ke pengadilan saja. Logikanya bagaimana? Tanah orang dirampok dahulu, diduduki dahulu, dinikmatin dahulu, kemudian urusan belakangan. Ibaratnya digebukin dulu orang sampai bonyok, kemudian urusan belakangan dibawa ke pengadilan. Nah, ini memang terlalu banyak oknum-oknum yang bergerak di sini. Nah, kita di masa sekarang adalah masa yang menteri yang baru sekarang, kita harapkan bahwa Menteri AHY sebagai ATR dan BPN menteri yang sekarang ini, yang memang di awal pelantikan beliau itu menggaung-gaungkan memberantas mafia tanah. Jadi beliau sebagai satgas yang kita harapkan untuk bisa membantu orang yang tersedia aniaya. Nah, perlu diketahui juga bahwa grup Martias ini dalam membebaskan ini pakai dengan kekerasan. Mereka memakai preman-preman dari timur ya, untuk bahkan dengan senjata tajam. Bahkan ada di grup Pancasurya Agrindo masih di bawah
kendali Martias itu membebaskan lahan dengan parang, dan akhirnya ada korban masyarakat yang korban lebih kurang 7 orang. Sampai sekarang ujung dari korban kekerasan pelanggaran HAM ini tidak pernah tuntas sampai sekarang. Bahkan ada keluarga yang korban yang sudah janda-janda itu nggak tahu lagi nasibnya gimana. Nah ini menurut hemat kami luar biasa zalimnya grup dari Martias ini. Jadi kita nggak tahu siapa cukong-cukong di belakang atau oknum-oknum aparat yang melindungi. Nah, tapi kami tidak kami tetap semangat, kami tetap yakin bahwa hak klien kami adalah hak klien kami yang harus diberikan oleh perusahaan, dan bahkan juga 20% dari wilayah yang dikuasai oleh grup Martias ini harus diberikan kepada masyarakat sekitar, plus tuntutan ganti rugi yang sampai sekarang kami hitung lebih kurang 1 triliun. Gugatan kami lebih kurang 800 atau 700 miliar sampai 800. Nah, perkara itu sedang berjalan di Pengadilan Siak dengan register perkara nomor 65 tahun 2003 lalu. Nah, sekarang masih dalam proses pemeriksaan oleh majelis perkara di PN Siak. Itu sekedar prolog buat kawan-kawan dari Kalmas. Silakan. Pak Zul, ini sempat dengar kabar katanya ada makam sepuh yang digusur ya. Itu ceritanya sebenarnya. Makam itu digusur waktu itu malam-malam. Kejadian itu adalah tahun antara kurun waktu 98 sampai 2000-an lah. Kejadian malam-malam, mereka memakai oknum aparat pakai bulldozer segala macam. Bahkan mereka itu main kelas. Artinya kampung orang itu digaruk dulu nggak bisa keluar. Itu sampai zalim gitu. Dan makam itu lebih kurang 134 makam yang dibuang ke sungai. Dan itu hilang tambah bekas. Tapi bekas-bekasnya itu cucu keturunannya masih tahu ini makam leluhur kami, dan ini sudah pelanggaran HAM berat menurut kami, ya kan, membuktikan bahwa mereka merasakan adat dari Batin Gasip, membuktikan mereka memang bertapak di situ dahulu, buktinya makam. Nggak hanya dari tahun 94, dari tahun 1945 mereka sudah menempati turun-temurun nenek moyang mereka dulu. Jadi sebelum Indonesia merdeka ini mereka sudah keluarga adat Batin Gasip ini sudah ini. Bahkan kita juga ketika visi dan misi dari Pak Prabowo ketika diwawancara mengenai hak masyarakat adat ini tetap akan dilindungi, bahkan memang dihidupkan haknya kembali. Saya kira begitu. Silakan. Bang, untuk bukti. Jadi nanti tuh yang makam digaruk pakai beko itu tulang-tulangnya dibuang ke sungai. Dan itu tidak ketemu sampai sekarang ya. Tapi masyarakat tahu persis bahwa itu adalah para oknum yang di backup oleh PT apa nih namanya? Meridan. Jadi begitu kejamnya ya. Belum lagi kalau kita cerita dari warga situ ada 7 orang yang memang dimatikan ya, dibunuh. Kita nggak tahu rimbanya, sampai hari ini tidak ketemu jenazahnya. Oh, jenazah ketemu ya? Nah, jenazahnya tidak ketemu. Nah, itu yang memang sudah dilaporkan juga ke Barreskrim, udah, cuman memang belum ada follow up. Ini udah cerita, jangan cerita seperti final lagi. 8 tahun kemudian baru terungkap. Nah, ini kalau kita filmkan, ini rame lagi nanti. Oke, Pak Karta, apa yang bisa Bapak lakukan melihat kasusnya udah begitu lama ibaratnya? Ya itu, jadi saya diikut sertakan untuk mengungkap dan menyelesaikan ini. Kalau saya lihat dari cerita di sini kan ada keinginan mereka juga untuk menyelesaikan kan, cuman nggak tahu kapan gitu. Surat pernyataan dari Direktur Utama PT MSSP tertanggal 23 Februari tahun 1999, berarti udah 25 tahun yang lalu nih. Surat itu berisi bahwa selaku direktur Sisipan Triyono menyatakan apabila di dalam lahan yang disengketakan itu ada 4.257 hektar, terdapat lahan garapan masyarakat yang belum diganti ruginya sesuai dengan aturan berlaku, maka PT MSSP sanggup menyelesaikan ganti rugi kepada masyarakat secara wajar. Kapan? Ini kan ceritaan sudah di PHP. Nah, itulah makanya saya pikir kita minta media juga bantu mengungkap supaya memang orang-orang seperti ini memang dihajar oleh Satgas Mafia Tanah. Kalau Satgas Mafia Tanah belum dibubarin, nah ini
ini yang kita akan laporkan juga ke Menteri ATR BPN agar memang tanah warga, tanah leluhur masyarakat itu dikembalikan kepada warganya. Jadi Bang, bukti otentik apa aja yang dimiliki, Bang? Jadi yang disampaikan oleh Bang Muaras barusan, ini buktinya. Jadi si Pak Triyono itu sudah membuat surat pernyataan bahwa seandainya ada lahan masyarakat belum diganti secara wajar, mereka akan ganti. Nah ini yang ya, bukti keseriusan Pak Triyono ini mau. Nah, dirutnya ini mau mengganti. Pernah ingin surga ada 25 tahun yang lalu. Oke. Ini bukti 99 kemarin yang mau diganti rugi dari 99, Bang. Iya, 99. Bang, Untuk bukti kepemilikan lahan seperti apa, Bang? Ini Pak Jul yang jelasin. Ini bukti kepemilikan dari ini sudah salah satu contohnya yang ketika itu Kepala Desa Kerinci Kanan diketahui Nini Mama, kemudian sudah diperiksa ini ada SKT-nya. Ini salah satu contohnya. coba naikin, Bang. Ya. 93. Ya. Ini salah satu contohnya. Oke. Terus juga dari yang seragam adat lainnya yang dari tahun 1930 sampai 1955 245 hektar ini yang dahulu. Dari tahun 30-an sampai 1955 245 hektar ini keterangannya. Oke. Ya. Pak Karta ada rencana ingin juga mengadukan ke Pak Presiden? Ya ini harus kita sampaikan ke artinya tidak terbatas kepada Menteri ATR BPN, kita akan teruskan ini ke Pak Presiden. Kan ya Pak Presiden turun tangan langsung ya. Jadi kita nggak main-main untuk membela rakyat ya, nggak separuh hati. Apapun kita perjuangkan demi keadilan. Jadi keadilan ini sangat mahal nih, dan rakyat itu memang rindu keadilan. Bang, Mohon izin menyambung pertanyaan tadi supaya sampai ke Presiden. Jadi tahun 2019 lalu sudah bersurat ke Pak Presiden. Sudah bersurat ke Pak Presiden yang memang kasus tanah itu adalah 4.075 hektar. Ya, dari induknya. Nah, kita kan kena profesional, kita yang dikuasakan berapa kita bisa membahas. Tapi induknya itu 4.075 hektar. 4.000. Dan sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari Istana Negara berkenaan dengan ini. Jadi ini sebenarnya masalahnya sudah sampai masalah nasional. Tapi karena orang lemah, orang kecil, bagaimana caranya mereka memperjuangkan keadilan, sampai sekarang kita mungkin dengan Pak Muara bisa insya Allah bisa lah diselesaikan. Bang, apakah sudah terbit PBB-nya, Bang? Pajak bumi dan bangunannya? Oh belum, tentunya belum. Belum ya? Tentunya belum. Untuk itu kan belum, karena mereka menguasai itu kan ini. Seharusnya di pihak BPN lah atau di instansi berwenang lah yang proaktif untuk membantu masyarakat untuk itu. Karena mereka secara turun-temurun dari tahun 30, 25 dari tahun itu sudah mendiami wilayah itu. Bang, berarti dari tahun 99 sampai sekarang belum ada sepeser pun ganti rugi yang diterima oleh masyarakat. Belum ada sepeser pun. Belum ada sepeser. Ya, tadi janji 99 berarti janji PHP bohong. Janji PHP. Duduk pun itu untuk datang ke gubernur pun mereka datang duluan habis berangkat. Kayak main kucing-kucingan. Kita waktu gugatan di Pensia minta prinsipal itu hadir, nggak mau hadir. Cuma kuasa-kuasanya aja. Prinsipal kita hadirkan. Mereka nggak mau hadir. Itu arogannya. Orang melihat kasus Nirina Zubir, seorang artis yang kemarin terkena kasus mafia tanah, itu kan rumah orang tua ini lebih besar, yaitu tanah adat rakyat Jambi. Optimis gak sih Bang, kan kemarin aja seorang Nirina, seorang artis bisa dibantu oleh Menteri ATR Agus Yudhoyono. Abang sini gimana nih, akan langsung Ya, jadi bergerak? saya tertarik dengan kasus ini, maka saya mau bergabung ya, karena selama ini kan rekan saya sendiri yang jalan dengan warga. Tapi ketika memang dipermainkan oleh oknum daerah, oknum pusat, nggak jelas juga satgas tanah mafia ini seperti apa, maka saya tertarik untuk mengungkap ini. Ya, jadi mudah-mudahan kita akan surati lagi Pak
Menteri ATR BPN dengan pemberitahuan kepada Pak Presiden, ya, Pak Presiden masih Pak Jokowi nih. Jadi kita minta beliau juga ada atensi kepada rakyat kecil, ya, jangan oknum-oknum di wilayah, di daerah, di provinsi itu melindungi para pengusaha. Padahal para pengusaha ini mengambil tanah rakyat itu seenak jidatnya. Ada apa-apa duit, ada apa-apa duit. Rakyatnya sendiri pun tidak diganti. Nah inilah yang saya tertarik. Kita akan turun, ya. Nanti kita undang juga media untuk kita sama-sama ungkap kejahatan apa yang ada di daerah sehingga pusat sampai tutup mata. Saya pikir itu intinya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.